ambil keranjang, letakkan nenas. Ibu yang jawab salamku dengan semangat, kudoakan segala cicilan dan hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan yang banyak utang. Ibu kalau ngantuk, masukkan 2 jempol tangannya ke dalam mulut, ambil air ludah yang ada di atas langit-langit, kemudian sapukan atau oleskan ke alis mata, baca sholawat 3 kali. Insya Allah nggak ngantuk lagi, Bu. Tapi kalau masih ngantuk, minta ludah kawan sebelahnya. Insya Allah, jangankan ngantuk, ibu juga nggak tidur 3 malam, ya kan? Cium bau jigong. Bismillahi walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Lingkungan 5 yang hadir bersama kita. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Perwiritan Al-Karimah yang baru saja menyampaikan kata sambutannya dengan begitu semangat. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan tokoh masyarakat, yaitu Bapak Al-Ustadz Batubara juga. Saya lupa tadi namanya. Yang penting Batubara ya Pak. Memang malam ini malamnya orang Batubara. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Komplek Perumahan Baju Mas Asri yang juga sudah menyampaikan kata sambutannya di hadapan kita semua. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu, orang-orang tua saya, seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, duduk berkumpulnya kita di sini. Harapan kita beginilah nanti kita duduk berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, saya nggak banyak kali ceramah, nggak lama-lama, sebentar aja. Karena manusia daya tangkap otaknya hanya 40 menit, Pak. Kalau 40 menit pertama sami'na wa ata'na, dengar, patuh. 40 menit kedua sami'na wa ngantukna, dengar tapi sambil ngantuk. 40 menit ketiga sami'na wa ngorokna, dengar kadang-kadang dengar, kadang-kadang enggak tahu kita sangka khusyuk, rupanya sudah belayar sampai ke lubuk pakam. Ya Bu ya, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ikan kakap, ikan lele banyak cakap bertele-tele. Ikan kakap, ikan gabus banyak cakap juga kurang bagus. Ikan mujair, ikan sembilang begitu cair aku pun pulang. Enggak nyindir. Enggak usah dipikirin, panitia yang ngundang enggak usah, itu candaan aja. Enggak usah dipikirin, diusahain. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beranjak kita sejarah tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibilang Bapak Ketua Perwiritan tadi itu betul. Banyak orang hari ini tidak mengimani perjalanan Isra Mi'raj. Mereka bilang tidak logika. Padahal Bapak Ibu, kalau kita jelaskan dan kita pelajari, itu logika, Pak.
Saya ambil contoh. Saya duduk di sofa ini. Saya duduk di sofa, kemudian ada semut jalan. Kenapa ada semut jalan? Karena ada makanan manis. Tapi ini nggak ada makanannya. Nggak, ini misal. Ada udah diantar di situ. Makanannya manis, semutnya jalan. Naik ke makanan, tiba-tiba semut tadi buat papa ibu naik ke baju saya. Naik ke baju saya, masuk ke kantong. Sudah masuk ke kantong, nanti jam 10 saya pulang dari sini. Kalau dari sini ke Tembung 1 jam bapak ibu. Nyampe ke Tembung berarti jam 11. Begitu tadi saya nyampe ke rumah, ini baju saya buka, saya gantung. Kemudian semut yang ada di kantong tadi keluar. Begitu dia keluar bapak ibu, datang semut Tembung nanya, "Woi, kau semut mana kau?" Ya kan kira-kira begitu. Iya. Aku semut komplek perumahan Banyumas Asri. Di mana itu? Deli Tua. Kapan nyampe? Baru aja nyampe. Berapa lama kau dari Deli Tua ke Tembung? 1 jam. Apa kata semut Tembung? Gila memang semut-semut Deli Tua. Bisa semut jalan 1 jam dari sini ke Tembung, Pak. Semut yang kecil, jangankan ke Tembung, ke Simpang aja saya rasa 2 hari 2 malam baru nyampe. Semut kakinya pendek, nggak nampak kita pun kakinya. Jalan kaki semut tadi. Nggak mungkin nyampe ke Tembung dalam 1 jam. Nggak mungkin kau bisa nyampe dalam 1 jam, kata semut Tembung. Datang semut Banyumas Asri bilang, iya iyalah, kalau menurut pri kesemutan memang nggak mungkin. Ya kan pri kesemutan, kalau manusia kan pri kemanusiaan. Kalau menurut pri kesemutan nggak mungkin nyampe 1 jam. Tapi aku nyampe ke Tembung ini bukan jalan sendiri. Tadi Ustadz Arif ceramah di komplek Banyumas Asri di Blok 3. Begitu dia ceramah, dia duduk, ada makanan. Aku masuk ke makanan itu. Begitu tadi mau dimakan Ustadz Arif, takut aku dikunyah-kunyahnya. Aku keluar dari makanan itu. Aku lengket ke bajunya, masuk ke kantongnya. Dia pulang, dia bawa aku naik mobil, masuk jalan tol. Sampai ke Tembung hanya 1 jam. Oh begitu. Barulah semut Tembung percaya. Artinya semut yang di Banyumas Asri bisa jalan ke Tembung dalam 1 jam. Bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan. Arif, manusia yang dhaif, yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menjalankan semut dari Banyumas Asri ini ke Tembung hanya dalam waktu 1 jam. Apa mungkin Allah tidak sanggup memperjalankan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langit pertama sampai langit ke-7, dan langsung menembus Sidratul Muntaha dalam 1/3 malam. Paham Pak? Ibu paham? Paham kira-kira? Bu? Paham? Hah? Paham? Bu? Paham? Paham? Yang belakang dengar? Dengar, alhamdulillah. Kadang-kadang Pak aku ceramah di lapangan, yang belakang dengar, enggak katanya. Enggak dengar tapi kok jawab, ku pikir. Alhamdulillah di sini dengar. Inilah perjalanan Isra Mi'raj yang bisa diterima oleh logika. Siapa bilang nggak bisa diterima logika? Tapi Bapak Ibu mohon maaf, ketika naiknya Rasulullah berjumpa dengan Allah, itu adalah suksesnya Rasul. Dan itu adalah puncak kesuksesan seorang hamba. Saat kapan hamba itu sukses? Saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi udah sukses Ustadz, jumpa sama Allah, iya. Jadi kalau kita hari ini sebagai umatnya Nabi, bisa nggak sukses? Bisa. Apakah harus jumpa dengan Allah? Bisa nggak kita jumpa dengan Allah Ustadz? Bisa. Kapan? Ke masjid, sholat. Itulah cara kita berjumpa dengan Allah. Sholat itu adalah komunikasi perjumpaan hamba dengan Allah. Makanya kalau sholat jangan buru-buru.
Iya kan Pak? Ya Bu. Sholat jangan buru. Di dalam sholat ada rukun qauli Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau salah bacaan maka batal Al-Fatihah. Kalau sudah batal Al-Fatihah, batal sholat. Dan di dalam Al-Fatihah itu Bapak Ibu ada doa, ada permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ada doa, ada permintaan. Kalau namanya minta, jangan buru-buru. Kita Pak, Bu, kalau anak kita aja minta uang jajan, ngomongnya buru-buru, pasti kita marah. Mak, apa? Aku minta duit mak 10.000, aku tadi mau beli es krim ke sana jalan sini mak, nanti kalau mak ngasih langsung. Ibu marah nggak? Ibu tampok, ibu tabok kadang mulut. Kau ngomong pelan-pelan, minta pelan-pelan, nggak ngerti mak apa yang kau bilang. Anak kita aja gitu kita marah. Kita minta sama Allah buru-buru. Waktu sholat ngomong baca Al-Fatihah, ya Allah ya Karim. Apalagi nanti kalau sudah malam tarawih. Wah, di masjid ini Pak berapa rakaat? Pak 11. Udah 11, nggak usah kencang-kencang kali lah. Santai-santai aja. Apa yang mau dikejar? Ini kadang-kadang sholat tarawih itu nengok-nengok imam. Siapa imamnya nanti malam? Ustadz Batubara. Udah lah, nggak usah sholat lah, kenapa? Lambat. Ya makmum begitu sekarang, lambat salah, cepat salah. Jadi imam juga kadang-kadang kecepatan, kadang-kadang kelambatan. Makanya kata Nabi ambil pertengahan yang sedang-sedang aja. Karena Bapak Ibu imam tarawih ini ada 3 macam. Ada yang 3 napas baca Al-Fatihah. Kalau saya 3 napas Pak. Ada yang 2 napas, alhamdulillah nggak kencang-kencang kali. Ada yang 1 napas. Oh itu lebih kencang lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminnya pun lain. Amin. Itu aja. Ya kan pernah kita lihat di video, di TV juga ada. Di media sosial 7 menit bisa sholat tarawih 23 rakaat. Bu, aku mana sholatnya itu? Buru-buru. Masuk bacaan alakum mutakatun atajur tumul maqabir kalla safatalamun tumma kalla safatalamun kalla ta'lamun ilmal yakin la tarun jaim tumma la tarun alil yakin tumma la tusaluna yawma idzan na'im. Baca ruku Allahu Akbar. Sub. Allah liman hamidah. Rabb. Allahu Akbar. Sub. Ya Allah Akbar. Rabb. Suprop aja bacaannya. Dia kan bacaan ruku apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diambil pangkalnya aja karena mau cepat. Allahu Akbar. Sub. Allah liman hamidah. Rabb. Masuk sujud. Allahu Akbar. Sub lagi. Duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar. Apa bacaan duduk antara 2 sujud? Rabbighfirli. Rabbnya Rabb. Sujud lagi. Allahu Akbar. Sub. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Sub. Allah liman hamidah. Rabb. Allahu Akbar. Sub. Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masuk Bilalnya lagi kayak kesurupan. Mana melikil ma'mud, mana melikil ma'ujud, mana melikil lala jilai namut, lewat itu Bada-badanya aja wak dengar. Iya Pak, ada yang begitu kadang-kadang sholat buru-buru. Ya kalau yang muda masih enak lah. Ya kalau muda cepat-cepat senang. Allahu Akbar. Ajar wak. Ya Allah liman hamidah. Terus wak. Oh Allah. Libas terus. Masih muda kan, yang tua. Kata Imam Syafi'i sebaik-baik sujud itu Bu, itu Pak yang paling jatuh duluan ke lantai dengkul lutut. Jatuh lutut duluan, baru telapak tangan, baru dahi. Itu sebaik-baik sujud. Allah lutut, telapak tangan, dahi. Kalau yang tua sholatnya begitu cepat, nggak bisa jatuhnya lutut duluan. Saya jamin nggak bisa. Allah, Allah ya Allah, Allah. Telapak tangan yang jatuh ke lantai duluan. Ya Bu ya. Telapak tangan bangun ketika dari sujud. Sebaik-baiknya kata Imam Syafi'i itu kepala yang berdiri duluan. Allahu Akbar, kepala. Tapi kalau sholat cepat orang tua nggak kepala duluan Bu. Allah, Allah.
Gitu mau bangun bunyi pinggangnya teretak. Selesai sholat puyeng nenek tuh. Ya kan kasihan yang tua-tua, nenek-nenek tau lah. Kalau sholat bawa mukena, bawa duduk bawa kain panjang. Selesai sholat 23 rakaat cepat-cepat, nenek itu pun udah puyeng oyong. Nengok lampu bukan putih lagi warnanya, kok biru nih warna lampu. Ambil kain panjang taruh di kepala bu, 1, 2. Didatangi neneknya BKM. Pak BKM, ya nek, aku minta tolong bisa pak? Minta tolong apa nek? Tolong besok imamnya diganti. Kenapa nek? Cepat betul itu imam. Ya kenapa rupanya nenek nggak sanggup? Ya nggak sanggup lah. Biar tahu Pak BKM sudah 7 malam sholat taraweh aku sama malam ini sudah 7 tulangku yang patah. 1 malam patah 1, 1 malam patah 1. Aku pokoknya nggak mau tahu besok cari imam yang agak lambat sedikit. Wah. Besok malam dipanggil imam yang agak lambat, kelambatan pula. Kelambatan, mau ngangkat takbir aja banyak kali gayanya. Astagfirullah, saf, lurus, kerah baju lah belum lagi. Astagfirullah, saf, lurus, saf. Lama betul ngangkat takbiratul ihram, banyak kali gayanya. Saf lurus, rafat, pakai fa, rafat. Oh, kori. Pakai mau huruful huruf, tapi bukan kori tadi. Kori tadi enggak lah ya bang ya. Kalau kori tadi masih lurus-lurus saja. Kori yang di sana. Rapat. Iya, mentang-mentang kori ngomong pakai mau huruful huruf. Mau kemana bang? Mau ke pajak kok. Oh, kol-kolah. Naik apa? Naik angkot kok. Beli apa bang ke pajak? Beli bakso. Pakai mau huruful huruf mentang-mentang kori. Ngangkat takbir pakai lagu Nahawan. Stop lurus rafat, astagfirullah. Stop lurus rafat, astagfirullah. Tangan belum siap lurus. Astagfirullah. Kayak mau main tinju, Pak. Astagfirullah. Angkat takbir. Panjangnya anak-anak ngomong di belakang, bang udah ajan tadi bang kata anak. Itu bukan ajan, takbiratul ihram itu ya, masa takbirnya kayak ajan panjang. Masuk baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek tadi tuh bu, neneknya tadi yang minta imam diganti mau ngangkat takbir, aku tak enak perasaanku ini kata nenek. Semalam kecepatan ini kayaknya mau ini kelambatan. Tapi ya mau kayak mana lagi, nenek itu udah di dalam masjid mau nggak mau. Kayak mana cara nenek itu supaya nggak capek kali nyari tiang. Ada tiang masjid nyender, Allahu Akbar. Iya. Waktu tahajud semalam imamnya kecepatan bu, bangun dari sujud masih mending, pohon bokongnya duluan. Ini waktu imamnya kelambatan, nggak bokong duluan bu. Waktu mau bangun dari sujud berdiri nyari tiang, mana tiang tadi? Allah, Subhanallah, La ilaha illallah. Bertambah bacaan nenek itu. Ya Allah, La ilaha illallah, La Allahu Akbar. Bertambah. Selesai sholat jam 2:30. Ya kasihan lah nenek itu. Iya, taruh nenek itu lagi kain panjangnya kepalanya. Taruh nenek tuh. Buat selesai sholat nenek itu udah hitam. Ini nggak biru lagi, hitam. Hitam keluar nenek itu depan masjid, mengambil sholat mati lampu. Cukup penderitaan nenek. Nyari sandal. Nggak pakai tangan bu, pakai kaki ngeraba-ngeraba mana sendal. Itu dipakai 5 meter jalan jatuh nenek tuh nyungsep. Kenapa kanan dua-dua dipakainya sendal. Jalan pulang ke rumah, ada rumah orang singgah nyender. Ya Allah sakit kali pinggangku ya Allah. Ih memang gak ada lotak itu mampu ya lama kali. Gak dipikirkannya aku yang tua kayak gini.
Jalan lagi nenek tadi, ada tiang PLN nyender lagi, ya Allah, tengok jam 3. Dari masjid ke rumah nenek itu 1 jam jalan kaki, sampai rumah jam setengah 4. Cucunya lagi udah masak sahur, ngetuk pintu, nenek tuh nggak punya tenaga lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Si cucu tadi mikir, ini kok ada suara aneh. Kata Ustadz, kalau bulan Ramadan setan dan hantu dibelenggu, di penjara. Tapi kok ada suara setan? Ini nggak tahu si cucu. Ini suara siapa? Mungkin abangku belum pulang. Dibuka kamar abangnya, ada abangnya tidur. Dibuka kamar adiknya, ada adiknya tidur di kamar. Dibuka kamar neneknya, neneknya nggak ada di kamar. Begitu dia buka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintu, bersinar putih wajah neneknya. Pucat, nggak makan. Begitu dilihatnya, nenek dari mana, nek? Dari masjid taraweh. Bersujud langsung si cucu. Apa kata si cucu dalam sujudnya? Ya Allah, udah 86 tahun usia nenekku, ya Allah. Mungkin sudah 80 kali dia sholat ke masjid, sholat taraweh di bulan Ramadan, tapi tidak pernah nenekku pulang jam setengah 4. Baru ini nenekku pulang setengah 4, ya Allah, terima kasih. Mungkin tadi selesai tadarus, nenekku selesai tarawih, dia tadarusan baca Quran. Selesai tadarusan, dia sholat tahajud. Selesai tahajud, dia baca Quran lagi. Dia zikir lah sampai dia lupa dengan waktu. Setengah 4 baru dia pulang. Terima kasih, ya Allah, dalam usia tua nenekku kau berikan keistiqomahan nenekku untuk beribadah. Alhamdulillah, ya Allah, kata si cucu. Apa kata neneknya? Kepala otak kau. Kupikir aku baca Quran lambat kali imamnya, lambat. Jam 3 selesai sholat, jalan aku 1 jam. Ini kadang-kadang kita begitu, imam cepat salah, imam lambat salah. Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, jangan lambat kali juga, sedang-sedang aja. Pilih Pak imam di masjid kita nanti, jangan yang lambat-lambat kali, jangan yang cepat kali. Saya imam 23 rakaat tetap setengah 10 kok selesai. Nggak lama-lama kali. Ada trik-triknya, makanya imam yang dipilih yang berilmu, yang paham. Lihat jamaah, kenapa Nabi Muhammad SAW sebelum mengangkat takbiratul ihram dia menghadap ke jamaah. Sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf dan rapatkan, kata Rasulullah. Karena meluruskan dan merapatkan shaf sebahagian dari kesempurnaan dari sholat. Tapi sekarang nggak bisa dibilang Islam lurus rapat. Oh, bilang gitu, corona, kata orang tuh nggak boleh rapat-rapat. Ada yang jawab gitu. Rasulullah melihat, tengok jamaah, banyak yang tua atau banyak yang muda. Kalau banyak yang tua, udah sholat jangan buru-buru dan jangan lambat-lambat, sedang. Kalau jamaahnya semua muda, biarkan. Ini kadang-kadang Pak, kita pun di masjid ini jadi imam. Kalau sholat di rumah, ayatnya inna a'toina qul huwallah. Tapi kalau di masjid ayatnya tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwas samiul alim. Pakai tabarok, pakai ar-rahman. Waktu jadi imam. Supaya apa? Supaya dikatakan orang, wah luar biasa hafalan bapakku. Wah luar biasa hafalan dia ya, panjang. Di rumah anaknya aja hafal ayatnya. Anaknya jadi makmum 2 orang. Dia jadi imam. Allahu akbar. Waladhdallin, amin, kata anaknya. Anaknya senggol-senggolan. Ini pasti inna atau inna. Kata siapa? Kata Syadid. Nggak mungkin, pasti kuliah ini. Karena ayat-ayatnya itu aja. Kalau nggak inna kuliah, inna kuliah. Begitu dibaca ayahnya, inna a'tainakal kautsar. Kan Bang betul gue bilang inna a'taina, nggak percaya Bang, kata adiknya. Itu pun mutar-mutar, nggak habis-habis. Mutar-mutar ayatnya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Lupa dia, nyambung, putar-putar. 3 kali berputar. Inna, nyambung anaknya di belakang. Lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata anak. Ya kan kita kadang-kadang gitu, imam cari yang berilmu. Perlu berilmu, perlu. Pak, mohon maaf, pernah kejadian ketika imam sujud, kentut. Kalau seandainya dia buang angin, kentut, itu kan batal. Betul kan? Batal kan sholatnya kan?
kentut. Iya. Makmum nggak tahu dia kentut. Kentut itu ada 4 macam. Ada yang berbunyi nggak bau. Ada yang nggak berbunyi nggak bau. Ada yang berbunyi bau, itu paling parah. Udah berbunyi bau pula. Ini kentut imam tadi nggak berbunyi nggak bau. Hanya dia yang tahu dia buang angin. Gitu aja, sikit aja keluar. Tapi dia tahu batal. Karena nggak berilmu, nggak tahu dia cara keluar. Akhirnya apa? Lama sujud. Mikir dia, kayak mana keluarnya ya? Mak, kacau juga nih aku. Kalau sempat aku bertahan, batal sholatku, orang ini tetap ngikut. Dosanya aku yang nanggung semua. Dosanya imam yang nanggung. Sholat makmum sah, karena orang tuh nggak tahu imamnya yang berdosa. Kenapa? Karena dia udah batal. Sampai mikir lama. Yang di belakang ini kan kasihan. Ngomong juga itu Pak, kalau sudah begitu makmum di belakang nggak nyaman itu. Lama kali bapak nih imam nih, nyesal kali aku nyuruh dia tadi imam ya, lama kali sujudnya. Nggak tahu kita makmum ini imamnya sudah batal. Tahu lah anak-anak di belakang kalau sholat kan, di mana-mana anak-anak sholat tuh main kuda lumping, tendang-tendangan, lempar-lempar peci orang. Anak-anak gitu, awak lagi sholat orang tuh main berantem-beranteman. Begitu mau salam, oh tertib semua orang tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke belakang, mana yang ribut tadi? Nggak nampak Pak, diam semua orang. Tuh anak-anak. Ya kan, waktu imamnya lambat, anak-anak terus apa? Lama kali waktu imam. Iya kok lama kali sujud waktu. Tengok, merasa meninggal itu waktu kata orang. Ya kan banyak imam meninggal waktu sujud. Tapi mudah-mudahan ini husnul khatimah. Jangan diaminkan. Ya aminkan berarti ada ibu doakan nih yang mau jadi yang meninggal nanti. Ya waktu sujud boleh nggak dia ngomong Pak? Imam tadi boleh nggak ngomong? Boleh. Kenapa? Karena sholatnya udah batal. Tinggal ngomong, nggak apa-apa dia ngomong, udah batal kok. Kalau dia nggak ngomong, ini makmum nggak tahu kalau imamnya batal. Tinggal bilang, tolong gantikan saya sudah batal. Keluar dari pintu samping. Makanya masjid tempat imam ada pintu kamar di samping kiri atau samping kanan. Pintunya nembus ke kamar mandi. Keluar ambil wudu, masuk lagi dia jadi makmum. Masuk jadi makmum. Yang di depan, di belakang imam yang maju ke depan. Itu kalau ada pintu samping. Kalau nggak ada pintu samping, kemana imam tadi Ustadz? Nongkronglah di depan tuh. Tunggu orang selesai sholat. Mau ngapain dia di situ? Suka hati mau main TikTok di situ dia. Ya nggak mungkin dia langkahi orang sholat. Neraka tempatnya. Nggak bisa, nggak boleh. Haram hukumnya melangkahi orang sholat. Ya udah nongkrong aja di depan sampai selesai orang sholat. Yang di belakang imam juga harus berilmu. Jangan imam ngomong, tolong gantikan saya sudah batal lagi sujud. Oke katanya. Dia batal juga sholat sih. Makmum. Ada ilmu, perlu ilmu. Ya, anak-anak muda khususnya. Ayo, ini 3 komplek buat majelis ilmu. Alhamdulillah malam Kamis ada wirid. Saya sudah mulai dari 3 kali ya Pak ya. Udah ngisi ke pengajian Al-Karimah ini, perwiridan Al-Karimah. Sampai saya kemarin pernah bilang, ayo kalau buat pengajian kita di sini, kita bawa kitab, kita ngaji fikih. Artinya ketika kita beribadah, kita punya ilmu. Kata Nabi, ibadah tanpa ilmu, ibadahnya ditolak. Ya, banyak orang mau nikah, yang muda-muda mau nikah tapi tak tahu mandi wajib. Banyak nikahnya aja mau, mandi wajibnya nggak tahu. Rukun nikah pun kadang nggak tahu. Kenapa? Ilmu, butuh ilmu. Anak muda butuh ilmu. Buat pengajian remaja, buat bentuk remaja-remaja masjid di situ. Buat pengajiannya, undang ustadz-ustadz dari Medan. Di Medan ini Deli Tua banyak teman-teman saya, dekat dari sini banyak ustadz. Saya siap rekomendasikan ustadz-ustadz. Dan ustadz-ustadz kondang semua untuk Sumatera Utara. Dekat di sini. Banyak yang pakar, banyak yang berilmu. Buat pengajian yang muda-muda. Karena nanti anak-anak muda ini Pak, sholatnya kadang-kadang satu imam 3 makmum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat pertama selesai, rakaat kedua selesai, rakaat ketiga begitu baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, jatuh tikus dari atas. Tikus kata imam tadi. Batal nggak imam? Batal. Kenapa batal? Karena dia ngomong di luar daripada bacaan sholat dan zikir. Ngomong dia, batal sholatnya. Yang di paling kanan, apa katanya? Kok ngomong kau? Batal sholat kau. Itulah, ngapain? Gak sholat gak boleh ngomong. Dia ini posisinya duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir.
Batal nggak dia lagi? Dia nggak sadar dia ngomong, dia juga ngomong batal. Berapa imam batal? Makmum 2, yang satu sudah batal. Yang di tengah apa katanya? Apa kata yang di tengah tadi? Untung aku nggak ngomong. Berapa yang batal? 3. Yang paling pinggir itu kan ngomong kau. Akhirnya apa? Batal semua karena tak punya ilmu. Banyak anak-anak muda sekarang ngaji di mana? Di Google. Ngapain datang-datangan ustadz? Capek lah baca-baca kitab. Ada, udah jadul. Sekarang 10.000 model lah bisa ngaji. Dari mana? Google. Beli aja paket 10.000, 3 giga. Udah tinggal klik aja, tinggal searching cara mandi wajib, enter, keluar semua. Keluar semua. Artinya apa? Anak-anak sekarang nganggap kitab, nganggap guru, nganggap ulama, nggak modern. Yang modern itu ngaji dari media sosial. Betul, ceramah di YouTube banyak, Ustadz Abdul Somad banyak di YouTube. Jangankan yang asli, yang KW-nya pun banyak ceramahnya di YouTube. Aku nengok ini, aku tengok UAS KW, makanya ini UAS KW. Ibu tahu KW itu apa, Bu? KW itu palsu. Berarti kalau Ustadz Abdul Somad KW, Ustadz Abdul Somad biasa jalan bilang palsunya, panjang kali bibir Iya, banyak di YouTube, memang banyak. Tapi mohon maaf kalau kita tidak langsung telaki dengan guru, dengan orang-orang yang ahli, kadang-kadang banyak penyalahpahaman. Bukan kita selewengkan pemahaman, tidak, kita yang salah mendengar. Bapak Ibu mohon maaf, saya sering bilang ceramah, bapak-bapak, jangan suruh anak kalian sholat ke masjid, aku bilang. Waktu bilang itu ada yang lewat, berhenti dia, ini ustadz sesat nih. Masa dilarangnya ayah bawa anak ke masjid? Jangan disuruh anak kalian sholat ke masjid. Gak boleh anak disuruh ke masjid, kata ustadz. Ini ustadznya sesat nih. Belum habis aku ngomong. Kenapa? Karena dia dengarnya sekilas saja, habis itu lewat. Ngaji juga begitu, kadang-kadang ada yang ngantuk. Jangan suruh anak sholat ke masjid. Apanya ini? Gila nih ustadz. Kalau saya sering bilang gitu, Pak, jangan suruh anak sholat ke masjid, tapi ajak anak sholat ke masjid. Kalau nyuruh, ayahnya tak ke masjid, anaknya yang ke masjid. Tapi kalau mengajak, ayo nak ke masjid kita. Ayah ikut, anak juga ikut sama-sama ke masjid. Nah ini anak-anak, biarkan nih masjid kita nanti ada buka puasa bersama. Nggak tahu lah kalau saya ada atau tidak. Ada Pak, buka puasa bersama sore ada. Ada, biarkan anak kita Bu, antarkan kalau perlu, buat. Supaya apa? Supaya anak-anak kita cinta dengan masjid. Ini kadang-kadang ada orang tua. Kamu kemana kau? Mak, aku buka puasa di masjid ya mak. Jangan. Nanti disangka orang nggak terbelikan mak kau bukaan puasa. Iya, malu gengsi. Kita nganggapnya apa? Anak kita nggak bisa kita belikan makanan. Bukan itu Bu. Jadi tolak ukurnya bukan itu. Biarkan anak-anak di masjid itu nanti sholat tarawih, lari-lari, lompat-lompat. Biarkan. Yang penting masih bisa teratasi. Main-main, lari-lari, biarkan. Memang anak-anak dunianya dunia bermain. Lari-lari ini di masjid, biarkan. Gak masalah, namanya anak-anak. Gak usah cerita Pak, kita lebih parah dulu lagi. Iya kan, kalau kita dulu sholat tarawih masuk sarung uang. Iya, aku pernah kok ngalami itu pas lagi rukuk. Begini kan sama kawan. Nampak surga. Mataku hitamnya hilang Bu, putih semua, merinding ngerasain. Iya, gak cerita lah. Anak-anak sekarang masih mending cuma lari-lari, lompat-lompat. Nggak masalah, dunianya dunia bermain. Tapi kalau atau kakek-kakek, nenek-nenek, lari-lari, lompat-lompat, nah itu baru. Jambakkan rambutnya. Nggak usianya lagi tuh, dia lompat-lompat lari-lari. Nah biarkan. Apa kata Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel? Kata Muhammad Al-Fatih, kalau anak-anak hari ini tidak ada lari-lari, main-main di dalam masjid ataupun di sekitar masjid, bisa dipastikan 15 tahun atau 20 tahun ke depan tidak akan lagi ada Islam di kampung itu. Kenapa? Yang menjadi BKM nanti anak-anak kita Pak. Makanya didik mereka. Nih temanya. Menjadikan anak yang soleh dan soleha. Dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah. Bagaimana kita bisa menjadikan anak kita soleh dan soleha kalau kita sebagai orang tua tidak menjadi orang tua yang soleh dan soleha?
Bagaimana kita bisa menjadikan anak kita soleh dan soleha, tapi kita pelit untuk memfasilitasi anak kita supaya bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Guru ngaji Ustadz, izin Ustadz, ada nggak di sini Ustadz? Guru ngaji Iqra ada Ustadz? Ada? Belum ada. Guru ngaji, saya ngajar ngaji Pak di Tembung. Datang mak-mak, mualim, ya anakku mau ngaji. Ya udah masukkan. Berapa 1 bulan mualim? Gak usah tanya berapa 1 bulan. Kalau ibu tanya itu nggak aku jawab, kiamat nggak aku jawab. Tapi kalau ibu tanya mualim mau duit, mau aku bilang. Ya aku nggak munafik lah. Jangan kita bilang kita nggak butuh duit, munafik itu namanya. Ya tapi jangan pula gara-gara ibu nggak punya duit, anak ibu nggak ngaji. Saya bilang antarkan aja nggak apa-apa bu. Aku bilang, oh ya mualim ya, makasih ya mualim ya. 6 orang anaknya Pak, besok 6 diantarnya semua. 2 tahun ngajarnya. 2 tahun saya ajar ngaji nggak pernah bayar. Duduk aku di teras rumah sendiri mikir, kadang-kadang nyesal kali aku ngomong gitu sama kau gitu. Ya ginilah kita bu keadaannya, pelit dengan harta. Ya kan anak mau soleh soleha tapi kita pelit. Mau baca Quran anak pelit, kita bayar guru ngaji. Bayarnya berapa? 10.000 sebulan, itu pun 6 bulan nombok. Nunggak 6 bulan. Kasihan guru ngaji. Makanya guru ngaji tengok tuh, ya Allah kurus-kurus, tengoklah kurus. Mana ada guru ngaji gemuk-gemuk? Jarang. Apalagi yang muda-muda yang lajang 20 tahun nggak nikah-nikah. Apa nggak pernah dapat duit dari orang tua yang diajak. Pelit kita dengan harta. Padahal Khadijah bu, Khadijah istrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu penyebab Rasulullah di Isra Mi'rajkan Allah. Kenapa? Karena dia sedih ketika istrinya meninggal dunia. Kenapa sedih dia istrinya meninggal dunia? Karena Khadijah adalah teman menangisnya Rasulullah. Kalau teman ketawa banyak nyarinya bu. Kalau kawan sedih susah nyari. Ya bu. Apa kalau kata orang dulu bilang apa? Kalau kawan ketawa mudah dicari, tapi kalau kawan menangis susah dicari. Rasulullah sedih karena Khadijah itu kawan menangisnya. Hartanya habis untuk Islam. Khadijah punya harta banyak, bu, orang kaya, tapi hartanya habis untuk siapa? Untuk agama Islam. Datang Fatimah dipanggil Khadijah. Fatimah, ya mak, sini dulu. Apa mak? Bilangkan sama ayahmu Fatimah. Apa yang mau ku bilang mak? Bilangkan sama ayahmu dia sisakan 1 jubahnya buatku, 1 saja. Untuk apa mak jubah ayah? Untuk kain kapan mak nanti kalau meninggal dunia. Itu Khadijah udah gak punya harta, sampai kain kapannya minta jubah suaminya. Datang kata Fatimah, mak mendingan emak yang minta aja. Mak gak usah nitip sama aku lah minta-mintanya, langsung aja mak minta sama ayah, kata Fatimah. Apa kata Khadijah? Nak, malu emak minta sama ayahmu. Masya Allah, malu bu dia minta sama lakinya. Walaupun hartanya habis untuk suaminya berdakwah, ketika dia gak punya harta lagi mau minta sama suami, malu. Itu bini Rasul. Kalau bini kita pak, minta aja tiap hari. Beda. Bini kita banyak kali mintanya. Nengok orang jarinya 5 pakai emas. Bang tengok tuh. Kenapa jarinya tengok? Kenapa jarinya tengok emas 55? Pokoknya nengok-nengok kuningnya kau emas tasi tuh. Kadang-kadang tuh tokoh kita ya bu. Nengok orang pakai emas tasi pun awak gelimpangan. Ya itu kalau penyakit hasad tadi. Penyakit hasad tuh gampang bu. Mau tahu atau tidak ada di dalam diri ibu. Bagaimana caranya Ustaz? Orang beli mobil baru, ibu nggak beli bodrek ke warung, itu nggak ada hasad. Kalau orang kena penyakit hasad, orang beli kulkas baru, dia beli bodrek ke warung, pening kepalanya orang dapat nikmat. Nah itu, tandanya itu aja. Minta sama laki, tengok jarinya 5, biar tahu abang, dia itu bang kalau beli ikan, beli kerang dipajak, itu milih kerang aja bang, mentang-mentang jarinya 55 pakai emas, berapa sekilo? Berapa sekilo? Oh, nggak diam-diam jarinya bang, 55 pakai emas. Dia nggak tahu yang jualan itu bang giginya emas juga. Oh, dibilangnya berapa sekilo? Kamu berapa kilo? Hah? Berapa kilo? Salah dia. Jangan, hati-hati bu. Ini menunjukkan apa? Ada hikmah. Kalau kita kaya jangan sombong, masih banyak orang yang kaya daripada kita. Kalau kita pintar jangan sombong, masih banyak orang yang lebih pintar daripada kita. Kalau jabatan kita tinggi, jangan sombong, masih banyak orang yang punya jabatan tinggi. Ya kadang-kadang kan kita begitu. Cantik, sombong, masih banyak orang yang lebih cantik daripada kita. Kaya, sombong.
sombong mati, pintar sombong mati. Apalagi yang punya jabatan tinggi sombong mati. Yang cantik sombong mati. Siapa? Ummu Jamil. Ummu artinya emak, Jamil artinya cantik. Kalau sekarang disingkat macan, mak cantik. Ya kan? Yang cantik aja mati, Bu, apalagi yang jelek. Ini kadang-kadang ya Allah. Makanya kalau kita mau dibilang cantik, duduk dekat orang-orang jelek. Kalau mau dibilang cantik, inilah Bu buktinya kita hidup butuh orang lain. Kenapa? Ibu mau dibilang cantik aja butuh orang lain, betul nggak? Butuh orang lain. Kenapa? Kalau duduk dekat orang cantik, jelek kita. Tapi kalau duduk dekat orang jelek, kita dibilang cantik karena kita cantik di antara orang-orang yang jelek. Jangan awak jelek duduk dekat orang jelek. Orang ngomong, wih orang jelek ngumpul, kata orang. Artinya butuh orang. Mau kita dibilang cantik aja butuh orang. Hidup kita butuh orang lain. Tidak ada yang di dunia ini bisa hidup sendiri. Makanya saya sepakat yang dibilang Pak Ketua Perwiritan tadi. Ayo yang belum gabung di pengajian di Perwiritan Al-Karimah, ayo gabung. Itu wadah silaturahim. Kalau bukan seperti ini nggak mungkin kita bisa kumpul, Pak. Nggak ada peringatan di Surat Mi'raj, bisa nggak kumpul semua bapak-bapak, emak-emak kumpul satu tempat begini. Kalau wirid malam Kamis, ayah-ayah semua kok yang saya tengok, mamanya nggak ada. Mungkin mamanya wiridnya lain lagi kan? Malam Jumat, hari Jumat. Ya. Nggak ada. Nah, buat. Jangan ayah-ayahnya aja gosip, mamanya gosip juga. Nah, inilah gunanya, Bu, kalau dibilang orang bid'ah wirid los. Kenapa? Daripada ngumpul-ngumpul gosip, bagusan ngumpul-ngumpul baca Quran, baca Yasin, tahkim tahlil, lebih berfaedah, lebih bermanfaat. Doa, saling mendoakan. Ya kan? Jangan ambil negatifnya. Ini memang kadang-kadang wirid-wiridnya ada juga, Bu. Yang jadi bid'ah itu yang kayak mana? Pulang dari wirid, baru baca tahtim, baca tahlil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah ya. Masuk tahlil, la ilaha illallah. Kalau mak-mak gitu tahlilnya gitu. La ilaha illallah. Bibirnya tak tertutup, Pak. Takut lipstiknya rusak. Kalau mak-mak, la ilaha illallah. Kadang-kadang pakai nyanyi lagi. Iya, pakai nyanyi lagi nyanyi unyil. La ilaha illallah. Aku pikir ini kayak kenal lagu-lagunya. Nyelu 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 nyel, kayak lagu nyelu nyel. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada mak-mak gitu tahlil. Kalau ayah-ayah beda, ayah-ayah pakai gigi. So gigi satu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk dua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk tiga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Empat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk lima. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak-anak di belakang pakai tangan. La ilaha illallah. Berdisco anak-anak di belakang. Ya macam-macam. Ya kan? Oh, baca tahtim, baca Yasin, baca tahlil, begitu pulang di jalan, belum nyampe rumah udah habis pahala, dapat dosa pula lagi. Kak, kenapa? Aku tadi, Kak, rasaku cemek kali lontongnya, Kak. Belum nyampe rumah di jalan udah ngomongi makanan dari ahli bait. Ya udah cemek, pedas pula ya kan, Kak? Iya, udah pedas, akhirnya panas nih, melepuh bibirku tadi minumnya, Kak. Iya udah nggak dapat udangnya aku tadi. Kok nggak dapat udangnya? Enggak lah, Kak. Ya aku dapat. Itu bukan udang. Kenapa? Apa itu, Kak? Kecepet katanya. Ya kadang-kadang begitu, Bu. Belum lagi sampai rumah udah hilang pahalanya. Ini yang bid'ah. Ya datang wirid bukan pamer-pamer busana. Kadang-kadang datang wirid pamer busana. Mak-mak tuh wirid itu Bu, kadang-kadang ada yang datang itu modelnya apa? Model pamer busana satu. Yang kedua modelnya apa yang datang wirid tuh nggak masak di rumah, lumayan juga makan di sana. Ada modelnya itu begitu. Nah ini yang bid'ah, niatkan aja di situ apa? Silaturahim, membaca ayat suci Al-Quran, berdoa sama-sama, saling mendoakan. Kan ibadah. Jadi perlu, ayo yang belum gabung ya Pak, saya lah ini kampanye dari sini. Yuk masuk kita ke Perwiritan Al-Karimah.
Insya Allah, mudah-mudahan hidup kita di komplek ini, persaudaraan kita semakin kuat, ya. Karena terpecah belah, terpecah karena sebuah perbedaan pemahaman itu biasa. Itulah indahnya Islam, perbedaan bukan perpecahan, tapi perbedaan itu adalah sebuah persaudaraan. Kalau kita bisa saling menghargai, saling menghormati antara perbedaan kita dengan sahabat yang lain, dengan tetangga yang lain, maka akan kita dapatkan keindahan itu. Islam itu indah, makanya ada perbedaan. Ini kadang-kadang sholat ada yang goyang-goyang jarinya, ada yang nggak ribut, ya kan? Mau goyang mau tidak, ya udah biarin, semua ada dalilnya. Yang goyang-goyang tangannya waktu tahiyat ada dalilnya, yang goyang ada tahlilnya, yang naik dari awal ada tahlilnya, letak sedekap tangan di sini ada dalilnya, di sini ada dalilnya, di sini ada dalilnya, di bawah pusat juga ada dalilnya, yang lurus begini juga ada dalilnya, yang nggak ada dalilnya angkat tangan gitu. Allahu Akbar, itu nggak ada dalil. Kalau itu baru bid'ah. Itu diada-adakan. Jadi nggak usah ribut kita, ya. Mau tarawih 11 rakaat mau 23, ya udah kerjakan. Jangan ribut 11 atau 23. Yang salah yang tak sholat tarawih, itu yang salah. Ya, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, didik anak-anak kita. Didik anak-anak kita. Ajarkan jangan pelit dengan harta. Contoh Khadijah untuk Islam. Anak-anak kita ini, Bu, kalau tidak diajarkan akhlak sekarang, na'udzubillah min jalik. Berlindung kita kepada Allah. Orang dulu, Pak, kita dulu ya Pak, mungkin Bapak ingatlah, saya aja masih muda, ingat betul saya. Kalau datang ke masjid, sholat, agak ribut sedikit kawan, datang orang tua. Hei, hei. Diam Pak, takut awak. Diam, nggak berani ngelawan. Anak sekarang, hei, hei. Diginikan semua. Diam kok. Apa kata anak itu? Enak alwak nyuruh aku diam, mulutku kok bukan mulut uak. Ngelawan Pak, anak sekarang. Kau kalau sholat, ya, kau bawa ayah kau, jangan kau sendiri datang ke masjid ini, bawa ayah kau, ajak ayahmu. Wah, ayahku satpam, wa aplusan, masuk malam, wah ialah pengangguran. Kasihan Pak Najir, mau bilang apa lagi? Kau ngelawan aja kok, besok kau jangan sholat di masjid ini lagi ya. Kau sholat di rumah aja, pulang kau sekarang, besok kau sholat di rumah, jangan kau ke masjid ini sholat lagi. Gak boleh kau sholat di masjid. Enak aja wak ngelarang-ngelarang. Ini wak tanah wakaf, bukan tanah wak. Betul nggak itu Pak? Betul. Artinya apa? Kalau anak-anak sekarang kita marahi, jatuh marwah kita sebagai orang tua. Makanya ibu yang punya anak, bapak yang punya anak, didik anak-anak kita. Berikan contoh yang baik. Supaya apa? Akhlaknya. Dulu kalau orang dulu jalan jumpa gurunya, lari Pak. Kalau selisihan nggak ucapkan salam sekolah. Sini kau semalam kenapa datang? Kenapa kau semalam lari? Kenapa gak ucapkan salam sama ustaz? Kenapa gak ucapkan salam sama mualim? Wah, ketakutan, segan. Anak sekarang, ngajar ngaji. Aku di rumah ngajar ngaji. Kalau malam minggu keluar sama bini, ku naik kereta, keluar dari gang. Muridku malam minggu liburkan Bu. Duduk dia orang mereka duduk di simpang-simpang mau keluar gang. Udah gitu aku bonceng sama bini, ku naik kereta. Orang tuh bukan mengucapkan salam. Kalau awak dulu, assalamualaikum mualim. Waalaikumsalam, lewat. Orang tuh nggak mengucapkan salam, gitu awak lewat. Apa kata orang tuh? Cici, mualim malam mingguan ci, ngejek. Anak sekarang akhlaknya jauh. Makanya ayo ibu, kalau memang anak kita mau anak soleh yang soleha, kita orang tua berperan. Jangan anak dimasukkan ke pendidikan agama, diserahkan semua sama guru. Jangan. Kita di rumah punya kewajiban membantu guru yang mengajar. Ini kadang-kadang enggak. Ustaz, anakku serahkan nama Ustaz. Udah, waktu ngajinya di tempat Ustaznya. Waktu pulang ke rumah nggak pernah lagi diperiksa maknya kajinya. Mana kaji yang baca tadi di sana? Coba, mak mau dengar. Ini harus paham. Ya tapi alah, aku punya murid ngaji juga. Kau nanti pulang, kau minta cengokkan sama mak kau yang kau baca ini ya. Mana bisa mualim? Kenapa? Mak aku nggak tahu ngaji katanya. Ah, udah hancur lah aku pikir. Bagaimana mau maknya dengarkan, maknya pun tak tahu ngaji. Ini perlu Bu, makanya apa? Soleh dan solehakan diri kita dulu sebagai orang tua, baru kita bisa mendapat anak yang soleh dan solehah. Ya Bu ya, nah, itu yang pertama. Baru pertama udah 1 jam. Apalagi? Bagi kaum milenial di era digital, nih Ibu saya ingatkan, mohon maaf Ibu Bapak, mohon maaf saya ingatkan, jangan buta kita dengan media sosial. Orang tua perlu belajar. Yang nggak punya Android pulang dari sini minta sama lakinya. Wah, aja Pak. Ya Bu ya.
Minta kenapa? Anak kita main Android buka situs-situs, ibu nggak paham. Artinya apa? Mereka bebas. Apa yang kau buka itu? Kok suara kucing berantem, mak? Mak emolah. Tahu apa, mak? Kucing saya tengok, Itu apa itu kau buka? Nggak ada loh, mak. Ini video kebakaran. Di toko-toko ini maknya kenapa? Maknya buta dengan media sosial. Ini anak-anak sekarang, bu, tengoklah main TikTok kerjanya kan. Tarik sis kata orang. Mampu. Iya. Sikit-sikit nyanyi di depan orang tuamu, kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan dirinya. Ibu bapak, anak-anak muda, yang pemuda, yang laki-laki, yang perempuan, boleh buka Android sekarang, buka aplikasi Play Store, ketik di situ aplikasi terbodoh di dunia. Ketiklah, Pak, tunggu 2 menit, biar minum aku. Ya kan? Mau makan nggak ada kuenya? Ya minum aja lah. Wah, udah, Pak. Inilah kan aku nggak bisa diajak bercanda panitianya. Kalau tahu aku nggak bisa diajak bercanda, nggak kue aja aku minta. Nasi goreng. Udah dibuka? Udah, apa yang keluar? Makanya orang yang main TikTok itu orang paling bodoh di dunia. Jangan lagi main TikTok. Yang gadis-gadis ya, yang lajang-lajang, yang paling heboh nih, mak-mak pula sekarang paling heboh main TikTok. Iya, kalah anak muda sekarang. Yang gadis-gadis udah berkurang lah, pakai jilbab panjang, ya boncengan juga, masih lengket-lengket sama laki-laki. Ini akhlak juga, Pak. Ini bagian dari akhlak. Ibu punya anak perempuan, datang teman laki-lakinya, nggak usah kasih keluar rumah. Ini orang tua sekarang, bu, mohon maaf, kambingnya nggak pulang, ayamnya nggak pulang maghrib, sibuk dia jadi satu kampung heboh. Tapi anaknya tengah malam nggak pulang, ya nggak open loss. Orang udah dewasa kok, tahu kok jalan pulang, nggak tahu jalan pulang ada Google Maps. Iya, ini orang tua. Nah, jangan kasih anak-anak remaja perempuan kita keluar dibawa laki-laki. Kau mau ngapain datang ke rumahku? Mau bawa anak ibu? Pergi kau pulang. Kami jalan bentar aja. Nggak bisa jalan. Pulang, jangan kau bawa anakku. Kami bulik mie Aceh. Ya udah pergi, nanti bungkus bawa ya. Itu dipancing dengan makanan, sibuk nyuruh. Pergi. Tapi jangan lupa kau belikan aku. Jangan kasih yang gadis-gadis juga. Kalian yang gadis-gadis gak usah mau kalian dibawa laki-laki boncengan malam-malam. Gombal orang tuh bacrit semua itu. Ada laki-laki tuh sok kali tuh. Kau lah bintang dek, kau lah bulan, kau bungaku dek, gara-gara kau banyak utangku. Elah. Betul lah, iya aku gitu dulu. Ini bangga. Apa dikasih cowokmu? Coklat. Jijik kali aku nengok itu. Coklat aja udah bangga kali. Dikasih coklat udah bangga kali. Laki-laki yang ngasih perempuan coklat itu masih kalah dengan laki-laki yang ngajak perempuan akad. Emaknya yang heboh, biasanya anak gadis, ini emaknya, kasmaran. Ini kan sekarang begitu, bu, bangga. Bawa makanan anak kita, datang lagi, cowoknya naik roda 4. Itu siapa tuh? Itulah mak yang mau sama aku. Suruhlah masuk. Coba naik Vespa. Begitu pulang pun dari situ, ribut sekampung. Ekol lagi. Mati lagi emaknya. Udah kau bakar aja lah kereta kau tuh, kata mertua. Ribut satu komplek gara-gara dia datang bertamu. Oh itu diusir itu. Udah datang pakai BMW, pakai Avanza. Wah, itu sama tuh, itulah maaf. Suruh masuk. Kau buatkan minum, berakhlak kau sikit. Disuruhnya pula anak berakhlak.
Akhlak. Itu pulang ya Bu ya. Mau pulang dia, kau salam lah. Disuruhnya pula anaknya yang gadis nyalam laki-laki yang bukan mahramnya. Dosa maksiat itu. Kita juga yang laki-laki yang perempuan kadang kalau jalan sama cowoknya, kawan laki-lakinya, Bang, ya diantar sekuliah, diantar sekolah cium tangan. Bangga kali cium tangan. Emaknya di rumah mau pergi sekolah, pergi ke kampus tak pernah diciumnya tangan mak ayahnya. Kawan laki-lakinya yang antar ke kampus diciumnya tangannya. Padahal tangan emaknya walaupun stroke nggak bisa ngangkatkan tangan sendiri, kita angkatkan, kita cium, berkah di situ. Tangan laki-laki yang dia cium bukan ada berkah, bahkan apa dosa yang dia dapatkan. Nah ini yang perlu. Jaga anak-anak kita. Ibu juga jangan buta dengan media sosial. Di era digital ini Bu, sekarang anak kita berhubungan tidak lagi langsung PC. Oh Ibu PC video cal. Ya kan cal itu CALL. Video cal. Waalaikumsalam. Bibirnya. Kok gitu? Itu pipi kok merah deh ini. Sikit kiri sikit deh. Itu coba keliling. Lah, harus paham Ibu, ya. Anak tuh Bu pura-pura tidur. Malam pakai headset. Udah tarik selimut, bersinar wajah orang tuh dalam selimut. Kenapa? Handphonenya tuh buka. Ibu buka kamar tengok, oh udah tidur anakku. Sampai subuh belum tidur. Jangan Ibu, kalau Ibu punya Android mudah ngeceknya, mudah. Ibu pura-pura miss call dari WA-nya. Ibu tahu mana online mana tidak. Oh ditutupinya Ustaz, jam online-nya ditutupnya. Jadi tutupnya pun jam online-nya ketika dia chattingan dengan kawannya. Dia di situ muncul juga online-nya Bu. Kita nggak boleh buta dengan Android. Biar tahu. Sekarang memang begitu. Suami-suami aja Bu, mohon maaf di handphonenya namanya Udin. Nomor cewek. Di sini nggak ada ayah-ayah sini, nggak ada ayah-ayah sana. Tapi kabarnya Pak Kep yang sana tuh baru pindah ke sini. Ya Bapak Ibu orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus memang kita perhatikan ya. Ya Bu ya, anak kita mau soleh, mau soleha, jadi orang tua yang soleh dan soleha. Karena apa yang dilakukan orang tua, anak akan terus mencontoh dan terus mencontoh. Enggak usah pun dicontohkan Bu, anak itu bisa ngikut sendiri apa yang dilakukan orang tua. Ada cerita. Lanjut. Udahlah ya, udah lewat. Lanjut. Udah jam 10 lewat. Lanjut. Ibu di sana, ngantuk. Lanjut Bu. Ini cerita sedikit lagi nih. Tapi cerita ini di sini aja aku ceritakan. Di sana nggak aku ceritakan. Jangan bilang-bilang ya. Ini aku ceritakan sini aja. Di luar nggak aku ceritakan. Kalau ada yang tahu jangan bilang-bilang. Ada orang tua, dia menjaga kuburan keramat. Kalau jaga kuburan keramat kan Pak banyak duit. Ada orang ziarah datang ngasih duit. Orang ziarah datang ngasih duit. Akhirnya si ayah tadi yang jaga kuburan keramat banyak duitnya. Punya anak remaja lajang laki-laki. Dipanggilnya anaknya, nak sini kau nak. Kau ngapain lagi sini di kampung ini? Nggak ada kerjaan, belajar enggak. Ini ada duit ayah, ini duit, ini kambing sepasang. Kau pergi merantau. Kau rawat ini kambing, mudah-mudahan berhasil menjadi berkembang biak banyak. Kau pelihara terus. Ini duit untuk makanmu, bekalmu sementara. Pergi si anak tadi keluar dari kampung. Apa yang terjadi? Sampai di kampung orang bapak ibu, duit yang dikasih ayahnya habis. Habis untuk apa? Untuk makan. Kerja nggak dapat, duit habis, belajar juga tidak. Akhirnya jalan singkat dia ambil, dia jual 1 ekor kambing yang diberikan ayahnya tadi. Begitu dijualnya 1 ekor kambing tadi, dibuat untuk makan, habis. Habis sudah semua bekalnya, tinggal 1 ekor kambing betina. Begitu dia mau jual untuk makan, mati kambing tadi Bapak Ibu. Mati kambingnya, dia bingung, apalagi yang mau kulakukan ini. Duit sudah tak ada, kambingku mati pula, padahal ini yang mau kujual lagi. Jadi ingat dia ayahnya menjaga kuburan keramat. Ditanamnya kambing tadi Bapak Ibu, dibuatnya tulisan kuburan keramat. Datang orang ziarah, ramai orang ziarah. Akhirnya apa? Karena ada kuburan keramat baru, orang ziarah itu terbelah 2, terpecah. Kuburan keramat ayahnya sedikit orang ziarah. Sedikit.
banyak ke sana. Ayahnya bingung, kok berkurang orang ziarah? Biasanya rame. Cari tahu si ayah, ada rupanya kuburan keramat yang baru buka. Di sana sebagian yang ziarah. Dia datangi, siapa yang menjaga kuburan keramat tadi? Datanglah ini si ayah. Dicari tahunya Pak. Sampai di lokasi, dia tengok langsung. Astagfirullah, anakku yang menjaga kuburan keramat tadi. Didatanginya, kau kenapa pula jaga kuburan keramat? Padahal kau dulu ayah kasih duit, ayah kasih kambing sepasang. Itu untuk bekal kau belajar tuntut ilmu di kampung orang, bukan jaga kuburan keramat. Bagaimana mau kubuat ya? Duit yang ayah kasih habis, kambing yang ayah kasih satu kujual, yang satu mati. Jadi ini kuburan siapa kau jaga? Ini kuburan kambing yang mati ya. Oh ini kuburan yang kambing yang mati kau tanam, kau jadikan kuburan keramat. Iya ya, macam mana lagi? Udah begitu aku teringat ayah jaga kuburan keramat. Datang si anak nanya sama ayah. Jadi yang teringat aku ya, itu kuburan keramat yang ayah jaga, kuburan keramat siapa? Mak kambing yang kau tanam. Rupanya ayahnya pun kuburan keramatnya kambing juga rupanya. Artinya apa? Anak nggak tahu, nggak melihat, bisa jadi mencontoh. Apalagi tingkah kita sebagai orang tua langsung dilihat anak terus cepat mengikut dan mencontoh orang tuanya Bapak Ibu. Jadikan diri kita soleh dan soleha dulu. Insya Allah anak kita akan jadi anak soleh dan soleha. Udah itu aja lah ya Bu ya. Udah, nanti banyak-banyak kali nanti ngantuk semua. Bapak mau kerja lagi besok ya kan Pak kan? Ya kan? Bapak pun udah bosan nih nengok saya ceramah. Saya aja. Iya, Bapak libur, aku besok nggak libur, subuh pagi lagi. Nah, itu aja lah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan momentum Isra Mi'raj kita pada malam hari ini, peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini menjadikan kita semua yang hadir di sini, baik yang komplek yang satu, komplek Banyumas Asri, komplek apalagi Pesona Kayangan, pesona lah, nggak pesona mana lagi nggak tahu. Ayo, ini momentum silaturahim kita. Selepas dari ini, ayo kita bersalam-salaman Bapak Ibu. Ini mau masuk Ramadan. Masuk Ramadan, ibadah kita tidak diterima Allah kalau kita masih punya kesalahan dengan orang lain dan belum dia maafkan. Apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas, meminta maaf kepada manusia. Bukan kata Allah wa'afina 'anil muslimin atau wa'afina 'anil mu'minin. Kita tidak disuruh meminta maaf kepada orang Islam atau orang mukmin saja, tapi kepada semua manusia. Mohon maaf Bapak Ibu, kalaupun ada saudara-saudara kita yang tidak seakidah dengan kita di komplek ini, kita punya kesalahan dengannya, minta maaf. Masih tetap kita harus minta maaf. Karena dia manusia juga, dia ciptaan Allah. Sama kita, sama-sama diciptakan Allah. Minta maaf kalau masih ada kesalahan kita, walaupun sama saudara kita yang tidak seagama dengan kita belum dimaafkan, maka ibadah kita diragukan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek kita puasa, capek kita sholat, capek kita baca Quran, capek kita infak, sedekah, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau masih punya kesalahan dengan orang lain, bulan Ramadan adalah bulan yang suci, tidak bisa dimasuki orang-orang yang kotor. Maka bersihkan diri kita, minta ampun kepada Allah atas segala dosa, dan meminta maaf kepada manusia yang lain di sekitar kita atas segala khilaf dan salah, terutama orang-orang terdekat kita, istri, suami, orang tua, dan segala-segala hal yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya memohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon kiranya dimaafkan. Undur maqalah wala tandur man qala. Lihatlah yang disampaikan, jangan pernah lihat siapa yang menyampaikan, karena yang menyampaikan belum tentu lebih baik, lebih alim, lebih mulia, lebih warok, lebih berilmu daripada seluruh jamaah Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata saya yang salah, tolong saya dimaafin. Kalau ada jarum yang patah, yang matahin kurang kerjaan. Kalau ada kata saya yang salah, tolong saya dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau nggak ada sumur di ladang, jangan pula kita nggak mandi-mandi. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Motor tank bawa kayu, thank you bagi yang tahu. Burung balam, burung
Nuri, burung perkutut, burung beo. Itulah nama-nama burung yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.